Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Kak Syam, Kak Rois ya. Karena masih 3 orang ya, kita nunggu kembali sekitar 5 menit ya, teman-teman, untuk Zoom WSP-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk Zoom kali ini kita belajar tentang WSP pemula ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang belum tahu cara posting, inspeksi, teman-teman bisa memperhatikan di video Zoom pagi ini ya teman-teman bisa diperhatikan atau teman-teman yang ingin langsung praktekkan boleh langsung praktekkan saja ya teman-teman. Baik, untuk Zoom kali ini pematerinya itu sebagai Bang Deva. Untuk waktu saya persalahkan. Baik, Mas Fahmi, terima kasih atas pembukaannya. Di antara teman-teman masih ada yang pemula tidak ya? Bisa di open mic ya? Atau sudah mahir semua ya? Halo, gimana nih teman-teman? Di sini ada yang masih belum tahu tata cara memposting, menginspeksi, atau misalkan teman-teman ada yang belum paham nih cara menggunakan fitur-fitur di WSP, mungkin bisa kami terangkan sebagai materi Zoom kali ini, teman-teman. Silakan. Ya, boleh di open mic mungkin teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu. Ada yang masih pemula atau seperti ya tidak ada yang pemula ya, mahir semua ini. Berapa orang? 8 orang ya. Mungkin masih ada yang belum ya belum paham tentang menu-menu di WSP, biar saya jelaskan mungkin ya. Ya, teman-teman silakan. Ada yang belum paham mengenai fitur-fitur WSP atau teman-teman punya permasalahan daftarnya, entah itu masalah di widget, di misalkan cara memposting itu bisa silakan tanya langsung ke Bandeva karena ini sesi Zoom ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya terkait permasalahan teman-teman di WSP. Silakan teman-teman. Bisa diterangkan lagi yang widget ke bawah itu, Kak. Tentang widget ke bawah.
Menunya ya. Widget, atas konten, atas header ya. Oh iya iya. Oke. Sebenarnya sih widget eh, tentang yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Di menu widget. Jadi di WSP saya kan ada beberapa widget ya. Jadi kalau untuk widget sih seperlunya saja ya. Jangan terlalu Yang banyak. biasa dipakai yang paling banyak yang mana? Yang biasa dipakai itu left traffic feed ya. Kak. Left traffic feed itu biasa dipakai sama yang ini sih ini bawaan juga sih dari left traffic feed ya. Ada beberapa kunjungan setiap harinya dan per bulannya ya. Nanti dihitung semua kunjungannya gitu Kak. Jadi untuk widget itu yang teman-teman perlukan saja ya. Jangan diambil semuanya. Entah itu masukkan video, penjelasan produk teman-teman ya bisa. Gimana? Ada yang geomap itu masuk widget juga ya. Oh, yang ini ya, titik lokasi ini ya. Iya itu yang gimana gitu ya. Untuk Google Maps, untuk mengambil ini saya hapus dulu kali ya. Nah, untuk mengambil widget Google Maps, kalau misalnya teman-teman sudah ada tokonya di Google Maps ya, atau perusahaan teman-teman di Google Maps, tinggal diambil saja widgetnya. Misalnya saya mau ngambil titik lokasi dari Migacuan nih ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, teman-teman ke map saya. Nah, ini hanya contoh ya. Teman-teman ke Maps, lalu klik bagi bagian ini ya, bagikan. Sebentar ya. Harusnya di sini nih. Terus teman-teman sematkan peta ya. Nah, di sini kan ada kode ya, ada script untuk HTML ya, in-frame-nya nih. Eh, nah, ini teman-teman ambil saja dan nantinya jadi sebuah widget ya di WSP. Ambil aja salin script HTML ya. Lalu ke menu widget, input widget. Nah, di sini paste. Boleh ditentukan di kolom kiri ataupun di kolom kanan ya. Nah, tadi naruhnya di kolom kanan, nanti dia muncul di sebelah kanan. Nah, ini nanti dia munculnya sebelah kanan sini ya, untuk widget di Google Maps ya. Kayak tadi aja sih ngambilnya. Ambil ke Google Maps, lalu klik bagikan, lalu klik sematkan peta ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil scriptnya ya. Script untuk widget di Google Maps. Eh, se- di sini pun di WSP saya juga sudah banyak deh widgetnya. Entah itu jam, left traffic feed ya, atau pengunjung dari terhitung di kota mana nih. Terus untuk live traffic feed itu tidak untuk manusia saja ya yang datang. Dia tuh terhitung kayak bendera ini ya, bendera Amerika ini. Itu bisa jadi robot ya, robot Google berkunjung juga ke websitenya. Nah, ntar terhitung juga nih di live traffic feed ya.
Itu. Dari sini yang hadir ada yang masih pemula, teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih pemula, saya jelaskan kembali ya. Kalau tidak, mungkin ke menu-menu selanjutnya ya. Boleh di open mic kalau misalnya ada yang masih pemula. Nah, lanjut nih untuk atas konten ya. Nanti atas konten itu munculnya di bentar ya. Oke, 15 orang ya. Nah, untuk atas konten nanti munculnya di atas produk ya, Kak. Teman-teman. Eh, Konten itu header. gimana? Atas konten itu header maksudnya. Dia nanti dia munculnya di sebelah sini kan nih. Bentar ya. Nah, dia munculnya nanti di sebelah sini nih. Ini sepertinya ada script yang salah ya. Soalnya ada beberapa teman-teman yang berkunjung di website saya, mungkin dia acak-acak sama dia. Nanti dia munculnya di sebelah sini Kak, kalau di atas konten. Ini bawah headernya mungkin saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu deh kalau si header. Ah, bawah headernya sudah terhapus ya. Ntar dia munculnya di sebelah sini Kak, di atas produknya, nama produk ya. Berarti di atas judulnya ya. Iya, itu fungsinya buat optimasi ya atas konten tuh. Nah, untuk kata seeder itu di sini ya. Nah, untuk kata seeder di sini ya. Dia hanya satu data dibuat untuk kata seeder ya. Terus kata seeder tuh tampilannya seperti ini ya. Nah, di paragraf pertama itu kenapa pakai Seodenai ya? Seodenai kan untuk kode di WSP ya untuk memunculkan keyword produknya kembali ya. Nah, misalnya ini ya supplier minuman jahe merah terbaik di Jakarta. Nah, itu berpengaruh COD-nya ke sini ya. Kalau misalnya teman-teman ganti kategorinya, kata seedernya pun diganti ya, sesuai dengan kategorinya. Nah, ketika diklik produknya, dia pun ganti lagi. Nah, ganti lagi ya jasa pembukaan. Nah, itu di atas header perlu pakai CDNI. Di paragraf pertamanya, paragraf keduanya, teman-teman bisa gunakan tagline tagline masing-masing ya. Tagline-nya teman-teman masing-masing di paragraf 2-nya. Paragraf 3-nya bisa pakai hubungi kami lewat WhatsApp berikut ya. Ini WhatsApp-nya juga nge-link ya. Dan untuk atas header ya bisa ditampilkan jadi landing page juga sih. Nah, dengan cara cek jika dijadikan landing page ya. Nah, ini berandanya nanti akan berubah ya. Nah, dia akan berubah jadi atas header saja. Kalau misalnya dicentang ini ya, jika dijadikan landing page ya. Kalau mau balikinnya ya centang saja ya. Centang kembali, hilangkan centangnya maksudnya. Nah, itu atas header ya. Nah, bawah header itu biasa saya pakai script ya yang saya gunakan. Kalau misalnya teman-teman tidak ada scriptnya bisa dibuat sendiri ya. Tagline ataupun produk teman-teman ya. Nah, untuk scriptnya itu saya buat sendiri.
Ntar ya. Hmm, hmm, hmm. Oh, ada di itu ya, di widget ya. Nah, ini ya, script ya. Kalau untuk masukkan script, teman-teman klik sumbernya dulu ya. Klik sumber baru di paste scriptnya ya. Lalu di submit. Nah, dia akan jadi script seperti ini ya. Untuk di bawah header ya. Nah, ini. Itu menu di bawah header. Nah, untuk LPP ini digunakan untuk optimasi juga ya. Dimasukin link yang rankingnya rendah, terus masukin ke ranking yang agak lumayan bagus di ininya ya, di menu LPP-nya. Lalu body per page. Body per page Ya. itu Sok-sok. bisa teman-teman gunakan untuk ini juga optimasi ya. Habis optimasi, lalu bisa diinspeksi kembali ya. Nah, ini BPP namanya. BPP bisa teman-teman gunakan atau masukkan di artikel kembali ya. Di sini sudah ada BPP belum ya? Oh, belum ada. Eh, BPP tuh linknya mana nih? Nah, ini sudah ada BPP-nya ya. Nah, ini sudah ada BPP-nya ya. Nih, ini BPP-nya dimasukin deskripsi produknya kembali ya. Dan ini ada dua BPP ya. Dia masukin gambar dengan deskripsi ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya lihat sih yang Zoom sudah mahir semua ya. Saya belum, Mas. Iya, Kak. Masih pemula banget, Kak. Siapa tuh? Iya, enggak pemula banget sih, sudah belajar ngisi produk di WSP sudah, Hmm. terus inspeksi sudah, terus kemarin bikin artikel itu sudah, tapi yang BPP dan lain-lainnya belum sih. Ya masih belajar sih, Mas proses, Mas. Oh iya. Nah, untuk masukin BPP itu teman-teman bisa atau kakaknya bisa masukin deskripsi kembali ya, atau gambar ya dengan script ya. Nah, gambarnya ini diupload dulu ke WSP, baru dibikin script lewat ChatGPT ya, ataupun bisa deskripsi produknya. Jadi BPP Hmm. seperti ini ya. Ini saya kan telat nih, Mas. Itu Hmm. tadi udah, maaf, Mas, saya kan telat ya. Iya, Telat nge-zoom-nya baru masuk nih tadi. Itu tadi udah dipraktekin ya, Mas ya? Kalau yang mana? udah nanti tak lihat di YouTube-nya. Untuk BPP, terus apa tadi itu? Eh baru widget sih tadi, widget atas konten, atas header, sama bawah header. Penjelasannya pun singkat, Kak. Sepertinya juga teman-teman sini udah banyak yang ini ya, tahu untuk judul BPP itu perlu diinspeksi Oh, di udah pada pinter ya? ya mungkin diulang lagi kali ya, ngulik menu-menu di WSP. Iya, Kak, untuk BPP setelah dimasukkan boleh diinspeksi kembali ya, Kak. Itu namanya optimasi.
Nah, untuk masukin BPP ya, ini saya contohkan aja ya. Nah, ini kan suplemen minum jahe merah terbaik di Jakarta ya. Kita masukin linknya terlebih dahulu, link produknya ya, di menu BPP. Nah, ini harus menggunakan tag BR ya, Kak, ataupun script ya. Nah, kita memanfaatin menu produk ya untuk memasukkan script deskripsi ya. Nah, ini ya, kita buat di ChatGPT deskripsinya. Buatkan saya. Mintanya sama ya, kayak seperti buat deskripsi dengan keyword yang digunakan ya. Sebanyak 1000 kata ya. It's 100 kata. Stop dulu, stop. Nih. Nah, 1000 kata ya. Boleh dimasukkan table ataupun kata ya. Sesuai teman-teman mau gunakan ya. Nggak ada suaranya. Ada kok, Kak. Ada kan? Ada. Ada. Cara buat WA biar selalu tampil di halaman web itu bagaimana, Kak? Itu pakai SEO Denai, Kak. Putus-putus. Oh, mungkin dicek kembali ya jaringannya. Lancar sih. Lancar kok, Kak. Nah, dia langsung bikin meta deskripsi juga ya. Nah, ini di copy ya. Iya, lancar kok, Kak. Nggak putus-putus. Mungkin dicek kembali jaringan internetnya ya. Nah, kita manfaatkan menu ini ya, deskripsi di produk. Nah, ini kesimpulan hapus saja. Nah, kalau sudah semua ya, klik sumber yang ada di deskripsi ya. Nah, dia akan jadi sebuah script ya untuk deskripsi ya. Nah, ini kita blok semuanya, lalu di copy ya. Nah, kita balik lagi ke menu BPP-nya, di content link, kita paste di sini. Nah, dia kan sudah menggunakan ini ya, script. Lalu di submit ya. Nah, dia akan munculnya di paling bawah produk. Nah, ini munculnya di paling bawah produk ya. Setelah SEO baca. Nah, ini kan SEO baca ya. Produk-produk yang lain ditampilkan. Nah, ini BPP-nya ya. Teman-teman bisa masukkan deskripsi ataupun script gambar di BPP, boleh ya. Nah, untuk menampilkan nomor WhatsApp ya.
Itu pakai kode SEO WA aja, Kak. Tadi siapa yang nanya? Kak Sukamto ya? Iya, Kak. Pakai di produk pakai kode SEO WA aja untuk menampilkan button WhatsApp ya. Nah, di sini saya menggunakan dua kode SEO WA ya. Nah, itu BPP ya, teman-teman. Body per page atau body per page. Nah, teman-teman bisa masukkan lebih dari dua di BPP ya untuk maksimalkan optimasi produk ya yang rankingnya jauh. Nah, setelah masukin BPP, teman-teman bisa inspeksi kembali ya produk yang dimasukkan BPP-nya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari 21 orang ada yang masih pemula seperti belum bisa bikin produk atau riset kata kunci ya. Mau tanya infeksinya Mas, Iya, PPP gimana? inspeksinya. Hmm, ya, Inspeksi produknya saja, Kak. Dan ini kan masuknya di link produk ya. Setelah ya. input. Nah, ini link produk ya, di copy. Kita ke GSC Oh, itu atau link itunya Google. aja ya. Iya, Google Search Console ya. Kita masukin. Nanti kalau masukin lagi di situ infeksi lagi ya. Iya, betul. Oke, makasih. Iya, setelah dimasukin BPP, kita inspeksi lagi. Nah, itu BPP ya. Ini full page. Mungkin siang kita nge-zoom full page ya. Nah, ini namanya meta per page. Meta per page itu untuk titik lokasi produknya ya, link produknya. Kalau misal teman-teman ingin memasukkan meta per page ya, cara masukinnya gini ya. Nah, kita masukin link produknya. Nah, meta per page-nya itu minta di Google. Karena ini kata kuncinya di Jakarta, kita minta titik geolocation-nya di Jakarta ya. Eh, Minta formnya buatkan saya geolocation ya, daerah Jakarta. Ini analognya di depan. Ini analognya. Bentar ya. ChatGPT ada nge-lag. Mungkin saya jangan pakai ChatGPT deh. Oke, sambil menunggu teman-teman, silakan teman-teman yang ingin ditanyakan perihal terkait permasalahan di WSP, silakan teman-teman bisa chat di bagian kolom chat atau teman-teman bisa open mic terkait permasalahan eh, di WSP teman-teman. Silakan teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan. Mas, Ya, mau nanya. Itu kalau mau bikin kata kunci itu harus di search dulu dari Google ya. iya Kak. Jadi kalau misalnya Kakak mau riset kata kunci ya, pakai Google Suggest ya, atau Google Search ya. Nah, sepertinya sudah saya ajarkan ya di awal-awal, misalnya cara buat running text. Misalnya ingin cari riset kata kunci ya. Mm-mm. Contohnya produknya apa Kak? Itu makanan. Makanan. Iya. Apa tuh? Kue kering kah? Kue lebaran?
Oh, ini apa namanya produk frozen food ayam. Frozen food ya. Mm-mm. Frozen, cari aja, cari dulu produknya di Google ya, frozen food ya. Nah, di sini kita cari nih keyword yang biasa digunakan yang lain nih. Eh, Nah, sini kan ada agen ya. Agen kita gunakan keywordnya, terus Iya. jual ya, ataupun distributor ya. Kita perlu notepad sih untuk bikin kata kuncinya ya. Maksudnya itu kata kuncinya harus berdasarkan yang udah ada di Google gitu, dicontek gitu, atau bisa kata kunci sendiri gitu, gimana? Iya, kita mencari di halaman satu ya. Kita kan mau di halaman satu, jadi kita cari di keyword-keyword yang di halaman satu, dia menggunakan keyword apa gitu Kak. Jadi ya di agak mencotek lah. Karena kan sudah banyak pastinya ya orang-orang yang sudah bikin postingan produknya ya. Dan Iya. sini pun ada 10 page ya. Nah, kita cari yang di halaman satu Kak. Karena kan ketika calon customer atau calon pembeli mencari produk ya, pastinya munculnya di halaman satu dulu ya, nggak halaman dua ataupun halaman lima ya. Jadi Iya. kita cari keyword-keyword yang ingin digunakan. Nah, di sini di notepad saya kan ada keyword awalan, keyword utama, dan ekor satu dan ekor dua ya. Nah, keyword Iya. awalan itu biasanya dengan kata jual ataupun distributor ya. Kalau misalnya kakak jadi distributor frozen food ya, Mm-mm. ataupun supplier. Supplier juga bisa ya. Iya. Harga, distributor. Nah, distributor, supplier ya, supplier. Nah, supplier terus jual, kata jual pun ada ya. Harga di supplier jual. Nah, agen ya. Agen juga bisa, agen. Agen pakai T. Nah, agen pakai T bisa ya. Nah, keyword utamanya kita gunakan keyword produknya ya. Iya. Ah, keyword utamanya yaitu produk teman-teman. Nah, ini produknya kan frozen food ya. Nah, frozen kita pakai ya. Di sini tidak ada lagi selain frozen food ya. Itu ya. Nah, nah, ekor satunya di sini brandingnya teman-teman nih. Di sini ada terdekat, murah ya, terlengkap dan harga terbaru. Eits. Lengkap dan harga terbaru, nggak kurang nyambung ya. Termurah ya, termurah juga bisa termurah. Terdekat juga bisa ya, ataupun terlengkap ya. Nah, terlengkap ya. Nah, untuk ekor duanya itu ini ya, target daerah marketnya teman-teman ya. Misalnya di kota Bekasi ataupun di Jabodetabek bisa ya. Ataupun diperkecil lagi daerah kecamatan ya juga bisa.
antara kota dan kecamatan ya, gitu Kak. Kelurahan boleh, Mas? Hmm? Kelurahan. Kelurahan, mungkin mungkin lebih ke arah kecamatan aja Kak. Oh ya, Kalau misalnya ada nama jalan yang terkenal seperti Jalan Braga ya di Bandung itu bisa ya. Jerman ya. Iya, pokoknya yang jalan-jalan yang terkenal aja sih. Tapi saya sarankan lebih ke kota ataupun di kecamatan ya. Oke. Nah, setelah keywordnya jadi, teman-teman susun nih keywordnya. Ini sih lebih ke arah maktul ya. Jadi maktul itu konsepnya seperti ini ya, cara bikinnya. Tapi lebih praktis ke maktul ya, langsung disusun. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya maktul, bisa menggunakan cara ini ya, risetnya gitu. Nah, baru disusun nih harga frozen food termurah di Bekasi ya. Terus distributor frozen frozen food terlengkap ya di Jakarta. Nah, keyword seperti itu ya. Saran saya jangan ada tanda koma ya di keyword. Ya, sering kejadian teman-teman yang lain nih ada yang bikin keyword pakai tanda koma, terus di inspeksi ada warning ya dari GC-nya. Nah, itu penyebabnya ada tanda koma di keywordnya ya, atau di nama produknya. Nah, ntar disusun saja hasil keywordnya yang keyword awalan, utama, ekor satu dan ekor dua ya. Gitu, Kak. Tadi siapa yang nanya? Saya Mas. Terus Iya, saya gitu. bingung juga mau menentukan produk kategorinya apa lagi ya? Kategorinya ya, Iya, boleh ke makanan beku kalau frozen food ya. iya. Atau nama, ya lebih ke nama produk sih, Kak, kalau misalnya kategori ya. Contohnya seperti apa Mas? Produk kategorinya gitu. Kategori ya, Iya. untuk frozen food. Kalau misalnya bingung, teman-teman bisa nanya AI ya, atau ChatGPT ya. Buatkan saya 5 kategori dari produk frozen food ya. Iya. Sekarang itu emang lebih ke arah AI ya. Nah, ini bisa ditiru deh. Frozen food, frozen snack, ataupun ya daging beku juga bisa ya. Ya kalau Mm-mm. bingung-bingung sih saya lebih nanya ke AI ya. Untuk kategorinya itu dijelaskan oleh ChatGPT ya seperti ini Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Buat running text. Running text ya. Untuk running text itu kan memang skripnya dari saya ya Kak. Jadi kalau misalnya mau skripnya chat saya, chat saja saya ya di link rotator tim teknis ya. Nanti dikasih skripnya Kak. Deskripsi WSP nggak bisa ditambahin link ya Kak. Deskripsi bisa Kak. Linknya link apa tuh? Link Anchor atau link internal atau gimana Kak?
Nah, ini kan running text kan ada internal link ya. Internal link itu bisa Kak di produk ya, di deskripsi ada yang namanya tautan Kak. Di deskripsi itu ada yang namanya tautan ya di ini ya, tautan link. Nah, di sini bisa masukkan link internal Kak. Jadi kakaknya kalau misalnya ingin masukkan link ya, misalnya klik di sini ya, di sini. Nah, ini klik di sini ini bisa dimasukkan link tautan ya. Nah, atau diklik di sini untuk promo ya. Untuk promo produk. Nah, kata-kata ini bisa dijadikan link ya. Nah, URL ya. Mungkin saya kasih contoh mungkin ya. Nah, kita ambil linknya ini aja udah. Untuk menampilkan linknya ya di produk. Nah, ini kita masukkan link ya. Lalu oke ya. Nah, ini klik di sininya jadi sebuah link ya. Untuk produk yang supplier minuman jahe. Lalu di submit ya. Nah, ini jadi sebuah link ya, Kak. Itu untuk link internal juga bisa, Kak. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? 23 orang. Buat banner, Mas. Banner yang ada di atas tuh, slide. Oh, ini ya, gambar slider ya. Yang ini, Kak. Nah, untuk gambar slider itu di menu gambar ya, Kak. Nah, ini di menu gambar, lalu input gambar ya. Keterangannya di sini sudah ada untuk gambar slider ya. Minimal lebar itu 1024 pixel ya. Nah, nanti tingginya teman-teman sesuaikan saja sesuai gambar slider teman-teman ya. Lalu masukkan gambar dan sebagainya ya. Terus posisinya di ini ya, di gambar slider. Nah, itu untuk gambar slider ya. Bisa dimasukkan lebih dari 3 untuk gambar slider ya. Gitu Kak. Pak, kalau Maktul itu kadang-kadang kita paste dari ChatGPT kan 30 kalimat gitu. Dia tengah-tengah terputus itu kenapa ya, Kak ya? Itu kalau misalnya lagi ini ya, lagi sinonimkan Iya betul, sinonim. sinonimkan ini ya produk ya. Mm-mm. Biasanya sih kalau ada tanda petik atau dari ChatGPT ada titik terus dikasih titik koma itu jadi terputus juga Kak. Nggak, maksudnya terputusnya itu sebagian keluar biru, sebagian masih teks gitu, nggak Oh, mau. itu karena duplikat katanya Kak. Jadi kakaknya Oh harus iya, akses Dojo Dojo itu masih ada nggak ya? Namanya Dojo Toolbox. Kak ke sini aja ke website Dojo Toolbox cari yang remove duplicate land ya. Nah, kalau misalnya di Maktula tidak ada maksudnya tidak jadi variabel ya. Jadi itu namanya kan variabel ya yang ada di iya sini. ya. Nah, di sinonim itu namanya variabel. Kalau misalnya ngejadi variabel itu katanya duplikat, Kak. Coba, Jadi coba, coba, ada coba. yang sama. Itu hujan deras sih, coba, Ki, coba, Ki. Mau dianu dulu di sini. Enak, aku kasih Jadi katanya ada yang sama atau kalimatnya ada yang sama.
Nah, kalau misalnya tidak jadi variabel seperti itu, ada duplikatnya ya. Nah, kalian bisa akses namanya Dojo Tools ya di remove duplicate len. Kita dipase saja semua sinonimnya, ditaruh sini lalu diproses, Kak. Dan itu kalau misalnya di random yang pertama itu 30, random kedua 20 gitu nggak ada masalah atau bermasalah juga? Nggak Jumlahnya ada, harus Kak. sama tuh, Saran aman ya. saya sih 30 sinonim ya, Kak. Kalau misal kurang dari 30, nggak apa-apa, Kak. Soalnya kan di Maktul sudah ada kalimat acak yang nanti diacak diacak sama dia disesuaikan juga. Biar tidak ada duplikat ya. Soalnya di Google kalau misalnya ada kalimat yang duplikat, dia tidak terindeks produknya. Iya, soalnya saya apa namanya Hmm? bikinnya memang dari judulnya itu yang ekor satu ekor dua gitu tuh itu Hmm? nggak banyak-banyak. Soalnya kalau banyak-banyak capek apa Iya, namanya indeksnya itu. Jadi nggak sampai 100 gitu nggak sampai. iya nggak apa-apa Kak. Soalnya Oke. emang yang PR-nya kalau misalnya banyak produknya ya, itu PR-nya ya inspeksi ya. Iya. Terus satu lagi Pak, yang karena saya sering pakai Maktul Hmm? untuk upload, itu ada maksimal nggak ya postingannya berapa? Kan sekarang udah 1000 lebih nih, 1000 berapa gitu. Maksudnya Oh, di total WSP-nya ya Kak. di WSP-nya. Setahu saya sih untuk WSP yang bisa ID itu 2000 ya, 2000 postingan kalau tidak salah. Kalau lebih dari itu, kalau karena dulu awal-awal Maktul tuh bisa sampai 1000 lebih sekali bikin. Oh, di Maktul ya, Kak. Enggak di Maktulnya 1000 lebih kan otomatis diupload di WSP. Karena Iya, jadi produk kan. Nah itu kan betul. berapa kali upload kan kalau 1000 kan udah pasti limit kan. Iya. Nah, Oh, kalau sudah limit sih minta ini Kak, minta tambah kuota postingan. Setahu oh. saya sih 2000 postingan di untuk WSP ya. Makanya itu sekarang Maktul nggak banyak-banyak saya. Iya, ya Oke. sebijak kakaknya saja sih untuk posting produk ya sekarang. Tapi Maktul cuma untuk postingan ya, nggak bisa eh, full page, nggak bisa BPP tadi ya. Nggak bisa, Kak. Oke, oke. Belum bisa semua tentang itu ya. Kalau untuk full page kan bikinnya lewat script di ChatGPT ya, full page tuh. Hmm. Satu lagi boleh Mas. Iya, boleh nggak apa-apa Kak. Kalau untuk pembayaran saya linkkan ke domain lain gitu nggak apa-apa Mas. Pembayaran ke linkan ke domain lain. Maksudnya gimana, Kak? Saya share inilah ya, apa namanya domainnya. Iya, boleh. Hmm, contoh ini, bentar. Maaf. Nah, coba diklik Pak. Ya, bentar ya. Wah, gambar terlalu besar ya. Oh, iya. Ini karena saya pengen muncul banyak di SEO, SEO Google. Jadi saya bikin pakai Maktul. Lalu Ah, saya kasih link beli sekarang ini, itu hmm? jatuhnya di full page. Coba klik klik beli sekarangnya tuh. Iya. Nah kayak gini kan. Terus karena kalau kalau ngambil pihak ketiga itu kan kalau untuk payment gateway-nya kan dia Hmm. bayar mahal. Jadi saya linkkan ke web ke domain lain gitu. Coba klik beli sekarangnya itu. Tapi masih belum selesai, masih verifikasi. Oh iya. Gini Kalau nggak apa-apa seperti ya ini Mas sih ya? nggak apa-apa Kak. Oh, oke oke Eh, oke. untuk transaksi sih untuk produknya itu apa? Bisa lewat payment yang lain ataupun lewat WA ya. Iya. Tapi ini Karena kalau lewat hmm? WA nanti malah capek balesin nanti orangnya kabur. Jadi kalau ditembak-tembak-tembak langsung bayar gitu malah ini apa namanya bisa lebih cepat kan. Iya. Tuh.
Mungkin lebih di ini ya, apa diedit lagi gambarnya Kak. Ini terlalu besar. Nah, kalau edit satu-satu gimana itu udah Nah, hampir untuk 1.000 gambar itu. memang satu-satu sih Kak. Jadi sebelum upload Maktul sih lebih dilihat dulu ya gambarnya, ini terlalu Kasih, besar. kasih. Nggak boleh mandi, adek. Nggak boleh kena air. Iya, jadi saya lupa ini untuk nge-resize waktu kemarin tuh. Oh iya, mungkin bisa diedit satu-satu kali ya. Kalau misalnya sudah seperti itu ya. Hmm. Iya, ada lagi? Oke, oke. Terima kasih banyak infonya. Ya, sama-sama Kak. Mas, Iya, mau, boleh. na- mau nanya lagi nih Mas. Oh, Itu iya, itu nggak bisa saya buka apa dong penggantinya ya untuk gak apa Kak. menghasil Gimana Kak? Irfan View kan saya Ya. sudah download tuh. Tapi Ah, saya nggak bisa buka. Terus apa dong penggantinya? Irfan View sudah di-download tapi tidak bisa dibuka ya. Iya, Sebentar ya. Untuk Irfan View kan memang aplikasi di luar dari produk TTK ya Kak. iya. Jadi di sini saya ada website untuk Mm-mm. ubah ukuran gambar ya. Iya. Ini bisa langsung 500 pixel ya. Di sini nih, di link yang saya kirim ya. Iya, apa tuh namanya tuh? Kalau misalnya ada solusi di website ya. Nah ini nih, ini bisa langsung merubah resize ke 500 pixel ya, format JPG. Oh, bisa pakai ini ya, Mas ya, kalau nggak bisa dibuka Irfan View-nya. Iya, kakak masukin aja gambarnya di drag and drop ya. Misalnya contohnya ini ya, satu saja ya. Mm-mm. Lalu proses image. Nah ini kan sudah ada ya, langsung download. Coba Kita lihat ya resize-nya, jalan apa tidak. coba apa ini? Nah ini sudah 500 ya. Ini 500, ini 281. Gitu Kak. Satu-satu ya itu. Nggak bisa banyak langsung. Eh Bisa semuanya seperti Kak. Bentar ya, Oh, saya coba ya semuanya. Proses image. Filenya JPEG aja ya mas. Di sini sih JPEG Kak. Nah ini bisa di-download ya. Kalau banyak seperti ini, download aja pakai zip. Nanti hmm. dia proses ke zip ya Kak. Nah, itu Kak. Terus saya juga mau masukkan itu properti, ya kan? Properti itu kan banyak gambarnya. Hmm. Ini bisa pakai Makto atau gimana ya maksudnya? Di WSP aja bisa atau gimana ya, Mas? Kalau Maktul kan masukin gambar lewat link kayak. Iya. Iya, kalau misalnya lewat link itu harus manual ke WSP Kak. Dan itu hanya 20 ya, dimasukkan 20 per 20 gitu Kak. Oh, maksimalnya Iya. WSP bisa nampung gambar satu iklan itu berapa, Mas? Nah, untuk maksimalnya sih belum dicoba nyampe 100 lebih Kak. Saran saya sih gambar 30-an saja ya. Kalau bikin katalog sendiri, Mas. Jadi Hmm. bikin katalog sendiri di halaman nanti postingannya dilinkkan ke situ kalau mau lihat tampilan. Oh iya, itu bisa ke arah landing page ya Kak. Hmm. Iya, Oh, bikin katalog sendiri. saya kan sudah punya gambar nih untuk properti, ada banyak gitu ya. Hmm. Nah, itu WSP untuk satu iklannya berapa maksimalnya gitu? WSP satu iklannya berapa? Maksudnya gimana? Satu postingan Kak? Iya, satu postingan itu di Nah, nanti jadi muncul gambar itu, misalnya saya ingin 5 gitu ya. Bisa nggak di satu postingan itu gitu munculnya 5? oh bikin di deskripsi ada gambar gitu Kak. Iya. Nah, kalau di deskripsi ada gambar bisa nggak? Cuman
ada dua cara, ada yang pakai script ya Kak. Oh, Kayak bisa pakai script, minta di ChatGPT buatkan galeri gambar ya, lalu masukkan link gambarnya. Dan cara cara satu lagi di ini ya, upload multiple gambar Kak. oh, upload multiple gambar ya. Iya. Nah, menunya itu di sini ya. Nah, ini ada menu upload multiple gambar. Nah, Mm-mm. setelah diupload gambarnya, kakaknya ke di deskripsi ya. Lalu ada namanya menunya di deskripsi namanya gambar ya. Nah, Iya. gambar seperti ini, klik aja. Lalu klik jelajahi server ya. Nah, di sini nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah terupload di menu upload multiple gambar, Kak. Oh gitu. Nah, ini bisa diedit pixel ya. Tapi ini tidak sejajar jadinya. Ya, saya masukin ya. Nah, ini Mm-mm. jadi seperti ini. Kalau mau ketengahin, kursornya ditengahin dulu ya. Nah, dia ntar ke tengah. Ataupun ke pinggir kanan ya. Tengah, pinggir kiri, pinggir kanan. Gitu, Kak. Oh. Iya. Terus kalau produk masih sedikit itu Maktul itu gunanya buat apa? Itu produk yang udah banyak ya Mas ya? Kalau Maktul itu. misalnya Maktul memang alat bantu, Kak. Namanya juga tools ya. Alat bantu untuk memperbanyak postingan di Maktul ya. Dengan praktis, Kak. Kalau di Maktul. Kakaknya tinggal kayak seperti tadi ya, susun keyword yang saya jelaskan ya. Jadi konsep yang ini, yang keyword awalan, keyword utama, ekor satu dan ekor dua itu disusun lewat sistem namanya Maktul, Kak. Oh. Iya. Itu nanti masuk ke WSP ya dari Maktul ini. Iya, kalau sudah jadi eh, datanya, data Maktul ya, disusun keyword, disinonimkan, lalu masukin gambar. Mungkin nanti ada Zoom Maktul, Kak, dikabarin di grup. Jadi kalian di situ bisa tanya jawab ya. Tinggal Maktul ini. kelas nih. Ya, Saya belum paham benar ini Maktul. iya. Besok mungkin ya Kak ada Zoom Maxwell ya. Oh gitu. Iya ya. Ya, Jadi tadi yang gambar banyak itu mendingan ke multiple gambar itu ya Mas ya. kalau di deskripsi sih jangan terlalu banyak gambar Kak. Kalau saran saya sih 5 saja ya. Itu kan memang untuk menampilkan gambar juga ya. Itu bisa Oh, lewat upload multiple gambar ataupun minta script ya lewat ChatGPT buatkan galeri gambar ya. Kayak yang tadi ya di BPP tuh. Mana BPP? Nah, di postingan sini kan ada script untuk galeri gambar. Nah, ini ada iya. berapa nih? Ada lebih dari 10 kayak Kak. Nah, ini bisa dimasukkan di deskripsi ya, lewat script Kak. Oh gitu. Iya. Oh iya iya. Oke deh. Makasih ya Mas Deva. Iya, sama-sama. Ya, resize untuk 500 pixel misalnya teman-teman kendala di Irfan View ya. Bisa di sini di script full patch-nya punya Business Academy ya. Bisa di sini. Itu di Bisnis Academy widgetnya bagus-bagus dan banyak Mas. Boleh di anu nggak Iya, infokan memang nggak? saya sengaja saya pasang semua ya biar untuk teman-teman ambil. Terus Caranya gimana linknya? Kan hanya bisa diakses sama yang adminnya WSP ini aja kan? akses saja Kak. Passwordnya masih standar kok. Kalau misalnya kakak mau masuk ke ini ya, Oh ke gitu. adminnya, nggak apa-apa ini WSP untuk belajar, Oke oke untuk mengajari teman-teman juga. oke. Iya. Nanti saya copy satu-satu. Makasih. Iya, sama-sama.
Oke, dari teman-teman yang lain, kalau kita masih ada waktu, ada yang ingin ditanyakan terkait WSP, teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki kendala-kendala WSP, silakan ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya Mas, satu lagi. Itu Iya boleh. kalau untuk produk makanan minuman sebaiknya dipisah dengan produk properti gitu. Iya, Atau di, dipisah. dipisah aja Kak lewat kategori. Maksudnya saya bikin dua WSP gitu. Lewat kategori. Kalau Kakak kalau di USB kan dicampur tidak apa-apa, tidak masalah. Kan memang Oh, dibedakan lewat kategori. Di sini pun di WSP ini pun banyak ya kategorinya. Dan itu beda-beda, ada jasa SEO, ada jas hujan, jasa pembuatan rumah kayu, kendaraan tapi kalau listrik. saya bikin sendiri gitu properti di WSP sendiri boleh kan Mas? Iya, boleh. Boleh, Kak. Oh, iya iya. Mm-mm. Soalnya saya punya dua WSP nih sekarang. Oh iya, boleh Kak, boleh. Boleh ya? Iya, Iya iya. Makasih Mas. iya sama-sama. Untuk tagging yang di link dalam deskripsi itu perlu dioptimasi semua ya. Tagging ya, tagging yang di produk ya Kak. Hmm. Itu lebih ke arah hashtag ya Kak. Kalau misalnya Kak punya Instagram ataupun Facebook ya, pasti ada namanya hashtag gitu ya, tagging ya. Iya, itu tidak terlalu berpengaruh ya Kak. Diisi dari keyword awalan dan akhiran ya. Itu jadikan tagging nantinya. Itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya dikosongkan saja tidak apa-apa. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan perihal WSP, teman-teman? Kita udah belajar banyak nih dari Mas Deva ya tentang WSP gitu kan ya. Mulai tadi dari merises gambar ya teman-teman. Jadi untuk merises gambar itu fungsinya untuk apa? Kenapa kita mengsarankan di bawah 500 pixel? Karena misalkan nanti website teman-teman postingannya udah mencapai 1000 eh, dan dengan ukuran gambar yang lebih dari 500 pixel itu kemungkinan nantinya WSP teman-teman itu akan nge-lag atau kinerjanya akan menurun teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kendalanya. Dan tadi teman-teman juga udah belajar tentang PPP, tentang maktul. Nah, untuk maktul sendiri mungkin nanti ada sesinya di lain waktu. Teman-teman bisa tanya di sana perihal maktul, teman-teman ya. Karena itu termasuk salah satu tools yang membantu kita dalam penguploadan produk, teman-teman. Jadi biasakan teman-teman ngupload produk di WSP itu secara manual satu persatu. Nah, ketika teman-teman menggunakan Maktul ini sendiri, teman-teman itu bisa langsung mengupload banyak, teman-teman. Bisa 100, bisa 500, gitu, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ada kendala, teman-teman bisa perhatikan di di chat Zoom ini, teman-teman itu ada rotator tim teknis dan ada juga tim teknis malam ketika teman-teman punya kendala di jam 5 sampai jam 12 malam. Atau teman-teman ingin tanya perihal produk-produk kami bisa langsung tanya ke tim sales kami ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi perihal WSP ini? Nah, di sini ada link juga nih teman-teman untuk resize gambar ya. Ini bisa diatur dari 300 ke 500 pixel ya. Ini lebih update sih teman-teman website ya. Jadi di pixel bisa diatur sini sampai 500 pixel ya. Kalau teman-teman ingin 400 pixel diturunkan saja ya. Ah, nanti diupdate lagi mungkin ya websitenya. Ah, bagi teman-teman yang kendala dengan Irfan View ya, bisa akses websitenya di situ ya, full page ya. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri sesi Zoom kali ini ya, teman-teman. Semoga ilmu dari Bang Deva ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya.
Dan misalkan teman-teman ada kendala bisa teman-teman chat langsung di menggunakan rotator teman-teman atau misalkan teman-teman punya permasalahan di malam hari bisa langsung chat tim teknis malam kami ya teman-teman. Baik teman-teman saya akhiri ya untuk Zoom kali ini. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Pak.